mahasiswa pendidikan ekonomi. Bedanya kita belum dibayar sponsor, tapi dibayar nilai. Hari ini kita mau bahas topik yang kalau salah ngomong dikit langsung dianggap terlalu kiri, yaitu sosialisme dan marxisme. Tenang, ini bukan propaganda ya. Ini kajian akademik karena di mata ilmu ekonomi, dua aliran ini tuh justru akhir dari realita ketimpangan ekonomi yang nyata banget. Dan tentu saja aku nggak sendirian. Udah ada 3 narasumber yang siap diajak mikir keras tapi santai. Ada Suci, ada Feren, dan ada Syafira. Hai semuanya. Hai. Halo Suci. Halo, siapa nih kita jadi kaum intelektual hari ini? Siap dong. Asik. Halo Feren. Halo, siap nggak menjelaskan marxisme tanpa bikin kelas tegang? Siap dong. Halo Syafira. Siap nggak nih mengkritik tanpa bikin dosen naik tensi? Oke. Tenang. Oke, kita mulai dari yang masih relatif aman dulu ya, yaitu yaitu sosialisme. Suci, sosialisme itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa dia ini bisa muncul? Oke, aku jelasin secara singkatnya aja ya. Jadi sosialisme itu tuh muncul karena orang-orang tuh udah capek gitu lihat jurang yang kayak miskinnya terlalu jauh. Jadi secara konsep sosialisme itu tuh adalah aliran pemikiran ekonomi yang menekankan kepemilikan bersama atas dasar alat-alat produksi supaya kekayaan itu gak cuma stuck di itu aja, di orang yang begitu aja gitu loh. Berarti bukan apa? Berarti itu bukan karena malas kerja gitu? Bukan dong, justru karena para pekerja yang begitu yang upahnya minim malah kayak gak sebanding hasilnya sama kerjanya mereka. Makanya ada pemikiran kayak masa iya sih kita kerja capek-capek tapi hasilnya gak sebanding gitu, malah yang punya modal yang makin tajir gitu. Alah, berarti relate banget. Mirip magang tapi gak dibayar. Iya, itu tuh salah satu Iya, modelnya. Oh gitu. Makanya sosialisme itu percaya negara itu harus ikut campur biar adanya tuh di negara ini tuh ada subsidi, pemerataan kesejahteraan dan jaminan sosialnya. Habis itu untuk sosialisme. Iya. Oke, Sosialisme. Suci. Oke, kan kalau sosialisme ini masih kalem ya. Sekarang kita mau masuk ke level yang lebih serius nih, marxisme. Feren, silakan kita udah siap mental. Baik, jadi marxisme adalah aliran yang dikembangkan oleh Karl Marx. Dan ini versi sosialisme yang lebih tegas, bahkan bisa dibilang ekstrem. Menurut Marx, masalah utama ekonomi bukan sekedar miskin dan kaya, tapi pertentangan kelas. Nah, ini yang sering disebut konflik antara siapa dan siapa itu? Iya, antara pemilik modal dan buruh. Marx melihat bahwa dalam kapitalisme buruh itu dieksploitasi secara sistematis. Buruh menciptakan nilai, tapi keuntungannya diambil pemilik modal. Berarti kayak versi kasarnya tuh kerja capek hasilnya bukan buat kita. Nah, benar itu. Makanya Marx menolak kepemilikannya pribadi atas alat produksi. Dan ini kepemilikannya kolektif, penghapusannya kelas sosial dan masyarakat tanpa eksploitasi. Makanya marxisme itu sering dikaitkannya dengan revolusi. Betul. Karena Marx percaya kapitalisme tidak bisa diperbaiki, tapi harus diganti, dan itu menurut dia hanya lewat revolusi kelas buruh. Kita aja untuk marxisme, Feren. Oke, Feren, makasih ya, Feren. Oke, sebelum kita semua dituduh terlalu serius nih, kita dengar suara penyeimbang yaitu Syafira. Gimana Syafira? Menurut kamu ini konsep tuh bagus atau cuma ideal di teori? Oke, jujur ya, kalau yang menurut aku ini dari teorinya itu bagus banget, kayak misalnya keadilan sosialnya, anti eksploitasi, sama semua orang itu sejahtera. Siapa yang nggak mau coba, ya kan, bener nggak? Iya. Tapi kita seperti ini nih, yang sering muncul masalah kayak misal negaranya terlalu dominan, terus birokrasinya ribet, sama inovasinya itu jadi lambat. Oh gitu. Jadi niat awalnya itu
adil tapi pelaksanaan jadi ribet. Nah iya itu makanya sering banget sekarang negara nggak pakai sosialisme atau mahasiswa murni, tapi mengambil nilai-nilainya. Contohnya nih, kayak misal padatnya progresif, BPJS sama ada dana sosial juga. Udah, udah cukup. Oke Chandra, oke nih teman-teman, sebelum kita benar-benar nutup nih, aku pengen kita bahas satu hal penting. Selama ini kan sosialisme dan marxisme itu sering dianggap teori lama nih, tapi sebenarnya ide-idenya itu masih sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari itu, di sini coba menurut kamu ada nggak contoh penerapan nilai sosialisme di kehidupan sekarang nih? Ada banget kopi. Nah, lebih lucunya lagi nih ya. Kadang tuh orang-orang tuh gak sadar kalau mereka tuh lagi menikmati hasil pemikiran sosialisme. Ya, sederhananya tuh kayak subsidi kesehatan, subsidi pendidikan, bantuan sosial, dan program jaminan sosial. Semua itu tuh berangkat dari gagasan bahwa negara itu harus melindungi masyarakat yang rentan ini. Oh gitu. Berarti waktu kita pakai fasilitas umum itu sebenarnya kita lagi nikmatin nilai sosialisme. Iya dong pasti. Tapi ini tuh bukan sosialisme murni, melainkan adaptasi. Gitu. Kalau dari sisi marxisme kita bisa lihat di fenomena kesenjangan upah atau isu buruh yang menuntut keadilannya. Yang Marx mungkin sudah lama meninggal, tapi kritiknya tentang eksploitasi tenaga kerja masih sering relevan. Jadi sebenarnya marxisme ini nggak sepenuhnya out of date. Nggak juga, yang outdated itu mendengar mentah-mentah tanpa menyelesaikan konteks zaman. Gitu. Oke deh, keren. Siap. Sekarang kita tarik ke konteks Indonesia ya. Syamira, gimana nih menurut kamu seberapa relevannya pemikiran SOS dan sosialisme dan marxisme di Indonesia? Syamira. Kalau kita lihat dari Pancasila nih, khususnya sila kelima, kan namanya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Di sila kelima itu apa? Keadilan, Ya, siap, ya, masyarakat Indonesia. Terus kalau masyarakat Indonesia, nah itu sebenarnya punya semangat yang mirip dengan sosialismenya. Negara kita tidak bisa mengambil sosialisme atau marxisme, tapi mengambil nilai keadilan. Contohnya nih kayak tadi program bantuan sosial atau 3 UMKM dan pendidikan kesehatan yang diupayakan merata. Berarti Indonesia itu berarti Indonesia itu bisa dibilangnya ekonomi campuran. Nah iya Indonesia menggabungkan mekanisme dengan intervensi negara. Tujuannya menghilangkan pasar tapi mengurangi dampak negatifnya. Benar-benar makanya nih penting banget nih buat kita yang sebagai calon-calon pendidikan ekonomi gitu. Tapi dikaitkannya dengan realita nasional ya. Oke, sekarang aku mau lempar nih pertanyaan agak reflektif. Kalau sosialisme dan marxisme ini kan punya niat baik, tapi sering gagal di prakteknya. Menurut kalian itu masalahnya di mana sih? Vera? Kalau menurut aku sih masalahnya bukan idenya tapi di manusianya. Ketika kekuasaan terlalu pusat potensinya penyalahgunaan itu besar. Gitu. Setuju banget sih aku. Selain itu tuh nih ya, sistem yang terlalu mengatur tuh bisa bikin orang kehilangan motivasi untuk berkembang. Ya sih. Jangan lupa juga konteks dan negara itu beda loh. Kalau satu sistem dilaksanakan tanpa melihat budaya dan kondisi sosial, ya pasti bermasalah. Ya sih. Walah, berarti nggak ada sistem ekonomi yang sempurna dong? Iya. Oh gitu. Nah ada itu sistem yang paling nggak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oh alah, oke. Kita nih sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi semester 3 nih, kita sebenarnya lagi ada di fase penting belajar melihat teori kan, bukan sebagai dampak tapi sebagai alat analisis. Iya nggak sih? Iya. Soalnya sosialisme dan mekanisme itu mengajarkan kita untuk buat tetap peka sama perkembangan yang ada di sekitar kita, dan juga mengajarkan kita untuk berani mengkritik sistem kapitalisasi rasional. Oke, kita juga kan pendidikan ekonomi nih ya. Pasti sebagai calon guru kan, kita nanti bukan mengajarkan ideologi, tapi cara berpikir kritis kepada
sebagai penutup dari podcast kami ini hari ini bisa kita simpulkan bahwa sosialisme dan marxisme ini bukan sekedar aliran ekonomi ya, tapi respon historis terhadap ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Sosialisme ini hadir dengan semangat pemerataan dan kesejahteraan bersama, dan marxisme ini hadir dengan kritik tajam terhadap ekolitas dan konflik ras. Nah, di era modern ini pemikiran keduanya masih hidup, bukan dalam bentuk murni, tapi sebagai nilai-nilai yang diadaptasi dalam sistem ekonomi campuran. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan menghakimi teori, tapi memahami konteks lahirnya, kekuatannya, dan keterbatasannya. Oke, Oke, sebelum kita tutup ini, terima kasih untuk Suci, Feren, dan Syafira atas diskusi yang luar biasa, dan terima kasih untuk dosen serta teman-teman yang sudah menyimak podcast kami. Kami pamit di podcast edukasi. Semoga obrolan ini bukan cuma jadi tugas, tapi juga jadi bahan refleksi. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih kelompok ketiga atas pemaparan podcast hari ini yang sebenarnya cukup menarik daripada pun sebenarnya menguasai materi. Hanya saja masih terlalu textbook. Dan saya harap sih tadi yang ditulis itu bukan ini ya. Aku tulis seperti ini, nanti kamu mau dan tulis. Jangan gitu ya. Itu maksudnya adalah natural aja gitu. Iya. Jangan apa yang soalnya ada tuh seperti itu kayak naskah sandiwara gitu loh, kayak ditulis pernah diomongkan gitu. Yang itu udah natural aja. Kalau memang apa namanya menguasai materi. Dan tentu saya berharap yang itu akan menyebabkan tadi satu sisi pun juga penontonnya juga atau audiensnya pun juga nyawanya masih nyawa di liburan ya, masih bawa liburan di diskusi ini, jadi kurang hidup gitu. Padahal satu saya berharap kelompok ini tuh seperti wifi, perangkat wifi, karena kan atau enggak sama sepertinya antara aku dan Suci itu seperti wifi. Tanpa wifi hatimu dan hatinya ya, tapi tenang aja, walaupun di atas langit masih ada langit, di bawah langit masih ada aku yang sudah cintai. Dan intinya terima kasih, bagus ya. Jadi